Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Aulia Putri dengan NIM 2005112582. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, yakni Ayah Dr. Andes Syahril Fudin SPD MPD dan Ibu Cindy Lestari SPD. Ini saya akan membahas tentang permasalahan peserta didik, yakni dengan judul dampak COVID-19 terhadap perkembangan kognitif anak. COVID-19 pandemi, juga dikenal sebagai pandemi coronavirus, adalah berkelanjutan pandemi global dari penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang disebabkan oleh akut sindrom pernafasan coronavirus, dan kemudian Indonesia mendeklarasikan pandemi ini pada 11 Maret 2020. Semenjak hadirnya wabah COVID-19 yang sangat mendadak di Indonesia, maka dunia pendidikan Indonesia perlu mengikuti alur yang sekiranya dapat menolong kondisi sekolah dalam keadaan darurat. Sistem pembelajaran di sekolah saat ini menggunakan media daring. Anak-anak sekolah dituntut belajar di rumah secara mandiri. Hal ini pastinya akan memberi dampak pada dunia pendidikan dan perkembangan dari seorang anak. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh seseorang individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik itu menyangkut aspek fisik maupun psikis, di mana aspek fisik ini yang terlihat dan psikis yang tidak terlihat. Pada aspek perkembangan kognitif, kompetensi dan hasil belajar yang diharapkan pada anak adalah anak mampu dan memiliki kemampuan berpikir secara logis, berpikir kritis, dapat memberi alasan, mampu memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab akibat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Kognitif dapat diartikan sebagai pengetahuan yang luas, daya nalar, kreativitas atau daya cipta, kemampuan berbahasa secara daya ingat, gabungan antara kematangan anak dengan pengaruh lingkungan disebut dengan kognisi. Namun, dengan karakteristik anak yang tidak sama, maka perkembangan kognitif setiap anak juga berbeda. Menurut Piaget, terdapat 4 tahapan kognitif dengan karakteristik masing-masing, yaitu sensori motor, yaitu umur 0-2 tahun, praoperasional umur 2-7 tahun, operasional konkret umur 7-12 tahun, dan operasional formal umur 12-18 tahun. Terdapat beberapa permasalahan sebagai dampak COVID-19 terdapat perkembangan kognitif anak. Antara lain, yang pertama adalah kecerdasan yang menurun dan tidak stabil. Yang kedua, kurangnya imajinasi anak dalam berpikir logis. Yang ketiga, tidak adanya kesempatan anak untuk berkembang. Dan yang keempat adalah kurangnya motivasi anak dalam belajar. Alternatif solusi dalam permasalahan tersebut yaitu membimbing dan membina peserta didik dalam pelajaran dapat dimulai dengan membangkitkan perhatian. Inilah salah satu hal yang penting agar kemampuan kognitif peserta didik yang telah dimilikinya dapat tereksplor. Tentunya, seorang guru harus benar-benar jeli dalam merangsang perhatian peserta didik dengan strategi, metode, dan media yang menarik. Semuanya harus memiliki unsur yang memang merangsang siswa untuk berpikir ataupun dengan menghubungkan materi dengan pengetahuan yang memang telah dimiliki oleh peserta didik. Jika perhatian kepada pelajaran itu ada pada diri peserta didik, maka pelajaran yang akan diterimanya akan dihayati, diolah dalam pikirannya, sehingga timbul pengertian. Menurut Piaget, struktur kognitif anak yang berinteraksi dengan pengalaman baru akan dapat menimbulkan minat dan menstimulasi perkembangan kognitif yang lebih lanjut. Setiap guru perlu menghubungkan pelajaran dengan pengalaman atau pengetahuan yang memang telah dimiliki oleh peserta didik dalam pembelajaran. Maka, dalam proses pembelajaran, kegiatan atau tahap
apresiasi sangat dibutuhkan. Hal ini akan melancarkan jalannya pembelajaran atau membantu siswa untuk memperhatikan pelajarannya dengan baik. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu yang pertama tahap enaktif, di mana individu melakukan aktivitas dalam upaya memahami lingkungannya. Yang kedua adalah tahap ekonik, di mana individu melihat dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga adalah tahap simbolik, di mana individu mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika berpikirnya. Adapun dalam teori psikologi kognitif mengemukakan bahwa tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku tersebut terjadi. Dalam situasi belajar, seseorang terlibat langsung dalam situasi itu akan memperoleh insight untuk menyelesaikan masalah. Untuk itu, perlakuan terhadap anak-anak, khususnya pada anak usia dini, perlu dipahami bahwa faktor yang berbeda dari bentuk kemampuan kognitif, afeksi maupun psikomotorik pada usia anak masih dapat berkembang pada masa-masa selanjutnya. Namun, perkembangan tersebut tentu harus melibatkan lingkungan yang terkait dengan proses perkembangan kematangan psikologis anak. Dukungan lingkungan yang baik akan mempercepat perkembangan kematangan psikologisnya, sehingga ketidakmampuan belajar dapat dipahami sebagai proses yang belum matang pada seorang anak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang dampak COVID-19 terhadap perkembangan kognitif pada anak. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.